Assalamualaikum, selamat sore Eyang. Selamat sore, salam sayang, sahabat Eyang. Tidak lupa tuh, ya. I love you full. Mwah, mwah, mwah. Tapi sehat Eyang ya? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Eyang, ini kisah-kisah Eyang mendekati dan perjalanan Eyang selama Suro Eyang ya. Kisahnya itu gimana sih Eyang? Ceritain dong. Kisahnya kalau menjelang Suro ya. Ini kan nanti tanggal 14 ini Suro Om. Ya. Jadi sebelum Suro itu kita spiritual itu harus puasa dong. Ya. Sampai Suro 30 hari. Itu kalau kuat. Kalau nggak kuat cukup 3 hari saja. Puasa itu puasa apa namanya Eyang? Puasa Suro? Oh, puasa Suro. Iya, puasa Suro. Nggak ada, masa istilah yang lain nggak ada ya? Cuman khusus di bulan Suro aja ya? Iya. Karena kalau orang-orang Kejawen kan Suro itu tahun penanggalan Jawa. Gitu loh. Berarti selama sebulan itu kalau puasa normal tuh Eyang ya? Ya, normal. Maksudnya normal. kayak normalnya puasa. Ada orang yang Senin Kemis, ada yang puasa weton, ada yang rawot, ada yang nijang, ada yang macem-macem orang puasa itu. Tergantung kepentingannya. Itu disebut dengan ngecasnya orang spiritual Yang ya? Iya, betul. Minimal untuk ngecas puasanya berapa hari Yang? Minimal ya di bulan Suro. Kalau kuat ya 40 hari. Oh, ya. Itu maksimal? Iya, sebelum puasa, sebelum Suro udah diterima dulu. Terus sampai setelah Suroan. Berarti Kan kita ke sendang-sendang, ke keramat-keramat, kemana aja. Menurut kerentek hati gitu ya. kemauan hati berarti Iya, ya? betul. Nah kalau pada saatnya ziarah, terus misalkan ziarahnya malam gitu boleh Yang? Pada saat Suro? Boleh. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Kalau ngelarung kan istilah banyak yang ngelarung ya kalau di bulan Suro Yang ya, membersihkan itu Yang ya. Membersihkan diri. Nah ngelarung itu baiknya di pagi atau siang atau sore atau malam Yang? Apa-apa aja, terserah. Nggak ada. Pengen kamu sore, pengen malam. Oh. Nggak ada ketentuan. Harus malam. Enggak ya? Jam 12 itu enggak lah. Kerentek hatimu apa? Mau menjalankan apa? Yang penting tuh doanya. Nah, tapi kalau setiap daerah atau setiap orang itu pada saat kan kumpul barang banyak tuh Yang ya. Doanya sama atau masing-masing tuh ya? Masing-masing. Oh, nggak ada yang sama ya. Nggak Walaupun ada ada yang yang memimpin gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk ngelarung sendiri itu Yang biasanya sama juga doanya atau beda lagi tuh ya? Kan ada yang mimpin. Yang mimpin itu diikuti sama anak buahnya. Terus kemudian ngelarung, pengikut yang ngikut. Gitu. Ngintil aja di belakang Yang ya? Yang bukan ngintil. Oh, bukan. Ini kan namanya ngecas makin tajam berarti Yang. Ya semoga lah ya begitu. Ya bener Yang ya. Yang kayaknya ragu-ragu jawab iya. Nah gitu dong. Yang sapa dulu nih pemirsanya nih Yang. Halo para netizenku yang tercinta, I love you full. Juga Eyang, ada Tasya. Eyang ini Tasya inget nggak katanya? Tasya mana ya kira-kira Yang? Tasya mana ya? Nah, ada Rawing Eyang. Kemarin disebut-sebut sama Eyang kan kangen. Wah. Kalau jodoh tuh Eyang. Kalau disebut muncul itu jodoh. Berarti jodoh nih Eyang. Nggak jodoh. Enggak. Karena ayang bebku itu banyak selingkuhannya. Masa iya ya? Wah. Berderet dah tinggal ngitung. Temen mungkin Eyang. Dengan jari lah. Katanya, Eyang, kalau melihat wanita spiritual juga bisa nggak Eyang katanya? Kata Rawing. Melet spiritual wanita. Bisa dengan yang merah-merah. Oh, duit dong. Aduh. Terutama yang latte tuh dengan yang merah-merah. Plastik mau Eyang? Pasti mau. Oh, mau ya plastik. Plastik merah-merah juga. Keplak kamu.
Aduh, jadi bisa Bang Rawing kata Eyang. Apalagi pakai yang merah-merah Eyang ya. Cepet itu pokoknya. Rizka, Mbak pesugihan jual musuh gimana tuh katanya? Nggak ada jual musuh, Nggak ada yang. omong kosong, impossible. Gitu ya. Ada checklist T bintang. Eyang lokasinya di mana Eyang katanya? Gading Serpong, lihat di bio ya sayang. Tuh. Di bio ada semuanya ya. Rawing, kok bilang mau kesini nggak kesini-sini? Tuh kata Rawing, pakai mobil aja ditolak gimana itu Eyang? Pakai mobil ditolak berarti kurang Eyang. Rumah berarti Bang pakai rumah. Rumah, mobil, isi-isinya ya Eyang ya. Iya, aku dulu mau dibeliin mobil ya. Oh. Sama Bang Rawing ya. Terus Asal jadi istrinya. Ya nggak ngaca Pak. terus Gua udah tuwir begini sama anak muda. Waduh, bahaya ini. aduh. Berarti Eyang juga pernah ditawarin sama Bang Rawing Eyang ya. Udah ke Sorong, Oh, udah ke showroom tinggal milih. Bang Deal aja. ininya Bang Rawing. Ini mobil yang untuk yang rate udah datang katanya. Terus Terus ya aku diem aja lah, gablis gitu. Oh, jadi gitu kisahnya. Tahu-tahu anak buahku kesini semua bilang ada Rawing kok. Mereka mau pulang. Kabur. Kenapa kamu? Rupanya mereka semua helmnya Rawing. Oh, gitu. Aduh, sakitnya. Sakitnya tuh di mana Yang? Sakitnya. Di hati. Aduh. Itu dia ketawa pasti mesem-mesem gitu. Bener. Terus ada siapa? Ratih N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kayak Eyang Ratih ya? Ya bener Eyang Ratih ya. Emang siapa lu? Itu namanya sama Ratih N, ya kan? Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Kok kayak Eyang Ratih ya? Lu bener siapa dong? Emang aku hantunya. Jelmaan. Aduh. Aneh. Bener Mirele. Eyang sudah kapan ke Bali katanya? Kalau aku ke Bali awas Mirele, kamu nggak dateng ya. Ku cekik Rahwana Hong Ulun Basuki Langgeng Eyang sungkem Amin. dari bumi Wengker Eyang katanya. Amin. Wengker mana ya bumi Wengker? Nggak tahu Wengker apa Wengker bacanya saya nggak tahu, pokoknya Wengker aja bacanya. Wengker mana ya? Toko Alifa sehat-sehat terus ya Eyang. Iya, katanya. Alifa tokonya rame maju terus. Terima kasih Toko Alifa kopinya. Aduh, dapat kopi ya, nggak ngopi buat saya lagi ya yang dapatnya. Ini siang-siang ngopi. Es krim Magnum. Supermarket yang minimarket ada. Iya. Di Tok-Tok nggak ada yang. Ada es krim ya normal aja biasa. Terus ada siapa lagi? Panji. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam Panji. Alamat rumahnya di mana? Pengen silaturahim katanya. Ayo di Gading Serpong. Nah, untuk alamat jelasnya dan nomor telepon kamu cek di bio. Semuanya ada komplit. Mau Wawa juga bisa ya, Eyang ya. Iya. Ada Pak Ijo. Lokasi di mana, Eyang katanya? Lihat di bio ya sayang ya. Ada nomor teleponnya, ada foto Eyang ya kan. Komplit Eyang ya. Ada viti-vitinya Eyang lagi. Tan Java, Eyang tumben sore-sore mau kemana? Lah kamu Tan Java. Kalau Eyang nggak lab, kamu ribut. Eyang lab, kamu ribut. Kalau kamu di sini ya. Tak apa? Dudul. Tak dudul kamu. Aduh tuh Tan mau didudul kata Eyang tuh. Terus Denmas 88. Osa Eyang gimana kabarnya? Osa. Osa siapa ya? Nggak tahu Osa. Berkah selalu ya yang udah berbagi tap-tap layar. Pangeran apa ya? Pangeran Kodok. Pangeran Kodok Cali Eyang. belum nongol ya jam segini Eyang.
Pangeran Kodok. Tidur jam segini nih mah. Kalau nggak lagi kerja. Terus advokat. Eyang masih ingat nggak sama Ika kata? Oh ingat. Ingat Ika. Gimana kabarnya Ika? Ika? Ponakanku kan. Lah, lu nyamar gimana ketahuan Ika? Tuh. Rahyana Ponorogo Eyang katanya. Oh Rafana namanya. Ingat Eyang? Bumi Wingker itu iya Ponorogo ya. Ponorogo reok biasanya Eyang. Iya. Ramenya ya. Waro ya. Sama reok sama waro tuh Eyang. Ya. Sejenis. Ada waroknya itu. Oh gitu. Terus Tancava, Eyang mau kemana? Beneran ini maksudnya apa itu? Suro katanya. Aku keliling. Biasa kalau suro itu kan banyak airku yang sudah habis. Jadi diisi lagi Jadi ya? diisi lagi lah, ya kan? Nah, jadi gitu Tancava. Suro itu untuk orang yang kejawen ya Yang ya. Ya. Nah, tahun barunya betul Yang? Betul. Nah, jadi betul. untuk para spiritual biasanya apa namanya ngecas ya Yang ya, istilahnya Ya. ngecas. Mempertajam ilmu-ilmunya betul gitu Yang. Betul. Nah, Eyang lagi persiapan nih mau kemananya gitu Tan. Makanya yang mau bawa mobil debrong. Wah, Soalnya mau ambil air banyak-banyak ya kan. buat stok Yang ya. Biasanya berapa tempat tuh Yang kalau ngambil air? Paling di BTC Oh, Sumur Pitu Pablengan, tapi kalau ada keramat-keramat yang ada airnya ya yang ambil lah. kalau kayak air pertemuan gitu Yang, air muara sama laut? Di sini aja ada di Ancol. Oh, ada ya banyak ya. Nggak mesti ke tempat-tempat kan? Sukabumi, Oh. Ancol. Gitu. Terus siapa lagi nih? Oh, Tancava. Oh, gitu doang ya. Oh, bulat. Bulat bener. Ratu Kepri, saya kenal Eyang waktu masih usia 21 tahun. Sekarang usiaku 47 tahun. Makanya kok lihat Eyang masih segar bugar katanya. Untung kacanya agak jauh. Kalau enggak udah mana Itu tuh? kaca. Iya, kan jauh. Kalau dekat kan diambil. Aduh. Putra Eyang cantik sore ini katanya. Ya ilallah. Baru aja dibilangin. Udah ada yang puji lagi. Amin. Amin katanya tuh. Amin. Bilang cantik ya amin lah. Oh bener. Nelly Eyang ya. Kau udah ketak loh. Nela Nelly. Nelek lincah. Kan Eyang sendiri yang ngasih. Bukan saya. Saya cuman mengikuti penerus. Kalau ada yang nanya, Eyang Ratih yang mana? Yang Nelly. Nah, udah tahu. Ya kan? Ini loh ciri Bunga. khasnya. Iya. Ya, Ratih suka pakai bunga-bunga gitu. Betul. Terus kembali lagi nih Eyang nih, ya kan? Kisah Lelono lagi Eyang ya. Iya. Nah, Eyang, dari sekian banyak nih Eyang tempat-tempat ya kan, biasanya ada nggak dapat penarikan sesuatu pada saat Eyang suro itu Eyang? Ya, dapat pernah aku di Jolotundo, Trawas ya. Itu juru kuncinya namanya Kusen. Sampai sekarang masih ada dia Kusen sampai hari ini. Jadi waktu itu kan belum dipugar tempatnya. Masih untuk laki sama perempuan. Nah, aku itu mau ke situ bawa ember mau mandi gitu loh. Nggak boleh dibentak-bentaknya aku. Jangan begitu katanya. Kalau ini nanti diambilkan aja gitu. Terus aku diem aja. Waktu itu Eyang belum terkenal ya. Tapi Eyang Ratih itu sudah ikut masuk di dalam tubuh Eyang. Karena orang itu bentak-bentak, Eyang kebetulan sama pasien-pasien Cina-Cina ya, yang punya keramik diamond itu. Terus langsung dituding itu. Apanya? Orangnya si Kusen sama Eyang. Eyang tunjuk itu? Eyang kesurupan tuh. Oh. Dibilang, "Hei, kemarin itu ada
pokok tumbang, pohon tumbang maksudnya. Di dalam pokok itu ada keris. Itu punyaanku mana? Olah, katanya keris nayeng aja kok. Nayeng tuh Punya berkarat. Oh. Orang itu bilang keris nayeng aja kok diminta. Udah aku buang, katanya dia gitu. Kamu jangan buang-buang, itu memang untuk cucuku, dia bilang gitu. Kembalikan. Nggak mau itu kusen, aku ceritakan kembali ya kusen. Kalau kusen lihat TikTokku, jangan marah karena ini kisah nyata, ya kan. Terus aku bilang, kamu itu siapa, katanya. Ya aku Bu Tuti lah. Siapa? Itu tadi siapa? Masalahnya kemarin itu aku ngimpi, suaranya sama persis, orangnya cantik, tapi kok badannya gemuk kayak gini. Ini siapa ini, katanya gitu dia. Terus emang kenapa Pak? Aku bilang gitu kan. Memang dia cerita sama cinaku, dia bilang memang ada sih keris, katanya gitu. Cuma aku buang, udah aku buang. Yang marah, oke, kamu nggak ngaku kalau barang itu kamu simpan ya. Kamu bilang buang-buang. Keris itu ada kamu simpan, bahkan kamu kasih kain-kain putih. Kaget dia, kok tahu gitu loh. Kalau kamu dalam 3 hari nggak kamu kasihkan cucuku, kamu mati tabrakan, katanya. Takutlah si kusen, lari-lari terus dia starter ngambil kerisnya itu. Ternyata nggak dibuang kerisnya itu, sudah dikasih minyak, sudah dirawat lah, dibungkus kain putih. Terus aku bilang beginilah, ini buat apa ya? Ada keris tapi nggak ada gagang, selontongannya gitu. sarung. Ini dibuat apa gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, ini yang kemarin dia bilang ini ya tumbang ini di dalamnya ada ini, katanya. Terus sudah wangi, sudah dirawat sama dia. Itu langsung tahu nggak, hujan, padahal tidak mendung, tidak ada apa-apa. Panas Pak ya, kayak gini nih panas. Tahu hujan, hujan kira-kira cuma setengah jam selesai. Terus tapi lebat yang lebat. Orang semua lari-lari sembunyi kok biar apa teduh. Terus dia bilang, ibu itu hebat banget ya gitu. Padahal yang hebat kan bukan aku loh, yang Rate yang ada di dalamku. Terus kamu itu ngambil kok ini gitu. Dikasihkan kerisnya itu. Terus sama aku tak beber begini, aku belum ngerti ini buat apa, ini apa gunanya. Di Colotundo tuh ada tempat untuk meditasi, itu ada. Terus aku ke situ, aku meditasi, aku tanya sama yang sebetulnya keris ini apa? Ini pertama kali kamu mendapatkan pusaka. Pusaka ini kamu rawat ya. Nanti kamu akan menjadi orang yang terkenal. Waduh, terkenal gimana maksudku ya? Terus sudah aku bawa pulang. Semua yang Cina-Cina pada membicarakan itu hebat gitu loh. Udah sampai rumah, aku tanya dong sama ibuku. Kata ibuku, itu dibelikan tempatnya aja, di Pasar Turi ada, tapi jangan kamu tinggal, biar diukur-ukur dulu sama orangnya. Kalau sudah jadi baru dimasukin. Terus aku ke Pasar Turi ya, Pasar Turi adalah diperbaiki sama dia. Terus akhirnya punya gagang udah. Terus aku suruh waktu itu ke Romo Cipto di Paku Alaman di Keraton Yogyakarta. Karena beberapa hari itu aku dimimpiin, mimpi ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Tuh muka beliau tuh mirip sekali dengan Pak Cipto itu.
Terus aku ke situ masuk, terus katanya, Mbak beli tiket dulu. Aku kok beli tiket? Aku enggak. Dulu aku pernah waktu kuliah, aku ke Jogja itu dibawa untuk studi banding gitu. Tapi ini aku nggak studi banding kok suruh beli tiket gitu. Terus aku bilang, Mbak, aku cuma mau mencari orang sepuh penjamas pusaka Kyai Pleret ada di keraton sini. Tahu-tahu beliaunya keluar. Dia tahu. Datang. Dia bilang, ngopo Tongger, kamu kok nyari-nyari aku? Iya, saya mimpi. Iya. Aku dikasih alamatnya dia. Besok pagi-pagi jam 6 kamu ke rumahku ya. Hah? Jam 6 Pagi. Terus waktu itu tidurku masih normal, Om. Oh, belum kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan jam 6 pagi baru tidur. Oh. Terus udah aku sama Romo Cipto ke rumahnya. Dikasih keris lagi. Keris itu hanya pijetan tangan gini loh. Hanya dipijat tangan gini. Terus ini keris ini untuk kamu katanya. Untuk aku, kok aku dapat keris-keris terus. Ini untuk apa ya? Aku bilang gitu. Ini aja ada Paman Patih di kerajaan Doho. Doho itu Kediri. Dia perempuan tapi kayak kamu sifatnya. Kayak orang laki, berani katanya. Terus aku bawa dong ya. Aku nggak ngerti. Ini tapi harus dicuci dulu. Dicuci, dibuatkan gagangnya sama beliau. Waktu itu aku cuman kasih uang 5.000 ya. Kalau 5.000 zaman sekarang nggak ada artinya ya. 5.000 zaman itu 30 tahun yang lalu. Berharga itu yang ya. Oh, berharga banget. Terus dicucikan, diinikan 2 berarti aku dapat. Tapi perjalanan kamu nggak sampai di sini, Nak. Terus kemana saya? Ke Blitar, ke makamnya Bung Karno. Hah? Aku tuh nggak punya sangu, Om. Nggak punya uang lebih ya. Karena kan tak kira dari Blitar udah ya selesai. Cuma disuruh ke Solo ya, ke Jogja. Udah ke Jogja, tak kira udah selesai. Taunya masih disuruh lagi gitu loh. Disuruh lagi, kamu ini harus ke Imogiri. Imogiri itu tempat makam raja-raja. Waktu itu kan tangganya banyak sekali, aku tuh nggak kuat naik tangga. Kata suamiku bilang gini, kamu kuat apa enggak? Enggak, karena keringetku sudah mentol-mentol gitu loh. Oh, keringet jagung. Oh, udah hijau itu air mataku. Terus udah gitu, apa tuh? Air. Ya, sampai di sana aku ditemuin sama namanya Pak Mangku. Pak Mangku tuh nanya, kamu Tongger katanya. Iya. Orang ini langsung aku ditarik. Aduh Pak, aku udah nggak kuat Pak. Dengan punggung ini loh, tangannya beliau, aku dioser-oser gini. Udah, diam dulu sebentar. Diam. Terang Om. Dan napasku nggak ngah-ngah gitu loh. Normal Terus, gitu ya. Terus aku masuk itu ternyata orang-orangnya pakai belangkon, pakai jarit, pakai apa itu, udah kerubungin aku. Loh, kok dikerubungin aku ya kenapa? Karena di Imogiri itu kanan kirinya tuh makam. Terus kok dikerubungin aku ya kenapa? Taunya mereka juga ada dawuh gitu loh. Dawuh itu apa ya? Pawisik, pemberitahuan bahwa nanti ada anakku mau kesini gitu loh. Wah, semua nyembayangin aku ini sampai kemenyan tuh ngebul gitu kan. Aduh, aku disembayangi aku gini. Aku tuh mati apa gitu ya. Berarti pikiran yang enggak tuh ada muncul ya? Ya muncul lah, masalahnya kan ini kuburan. Terus aku nyatanya nggak kuat ya. Kok aku ditarik ke sana? Ini gimana ini gitu loh.
Aku tak cubit ini kulum enggak. Masih normal. Terus, masalahnya nggak dua-duanya om dimandikan gitu. Karena aku ngajak suamiku. Ini aku aja sendiri yang digitukan. Terus suamiku, aku noleh. Suamiku bilang iya gitu, nggak apa-apa. Aku ngikut. Terus udah habis disembayangkan, tanganku dipupu gitu kan, suruh ngasih mukanya gitu. Udah, aku selesai tuh aku dikasih kayak ular gitu panjang om, tapi dari besi. Terus waduh, aku dikasih gini-gini, bahaya ini gambarnya ular gitu kan. Terus aku bilang dong sama ibuku, ini aku dikasih keris gini, kamu itu jangan neko-neko, itu setan atau iblis gitu, bilang gitu kan. Udah buang aja, aku buang. Wah aku sakit om, terus aku ngimpi didatengin ular yang ada mahkotanya gitu ya, matanya merah. Waduh aku diterkam ini, tapi nggak kebayang bahwa dia udah kebuang gitu loh. Terus dia cerita, kalau kamu mulang kena aku jangan begitu caranya ya, minimal kamu selamati terus kamu buang di laut biar aku kembali lagi gitu loh ke tempatnya gitu. Terus aku bilang aduh aku minta maaf karena aku nggak ngerti gitu-gitu, tapi sudah selesainya aku belikan sirih pinang, bunga, aku tebar ya di lautan. Terus yang kemarin itu aku buang di sampah, Pungut lagi. Aku ambil ya, untung belum diambil tukang sampah. Terus aku larung di segara, udah aman. Aduh, pokoknya kenangan-kenangan itu om, zaman-zaman dulu yang belum bisa apa-apa, itu menakutkan, seram ya. Sampai sekarang foto-foto itu ada loh, untuk bukti otentik ya. Tahu sendiri kan? Tahu. Itu bukti otentik bahwa Eyang nggak ngarang cerita. Kalau dulu kan bukan Android om, pakai Kodak ya. Hitam putihnya ada, bisa dicuci cetak gitu kan. Nah, klise yang ya klise, tapi klisenya gara-gara aku tinggal di Bekasi ya habis banjir. Habis. Tapi untung yang aku foto-foto itu aku laminating, yang udah tidak dicetak kemasukan air ya. Nah Eyang, kalau tadi yang bilang dimimpin ular itu nggak digigit ya, Yang cuman ngasih tahu kalau kamu ngebuang aku jangan seperti itu. Enggak digigit karena mungkin ya dia ular atau rajanya atau ratunya, aku nggak tahu ya om. Karena aku takut ibu ngomong kayak gitu, ya aku ketakutan lah, namanya aku masih muda waktu itu gitu. Terus udah dilarung aman. Terus aku bilang, ini di rumahku ini kok rame orang, kenapa ya? Aku habis lelono itu, katanya orang-orang nyusul ke rumah. Cik, aku dikira Cina kan. Cik, Taci Bali, itu rumahmu atau tokomu kebakaran. Aku cepet-cepet ke sana naik motor. Aku kunci, nggak ada baju yang kena api, kebakar, hangus atau gimana. Tapi asapnya om dari tebal situ, ya. Sampai masuk koran. Kalau dulu koran, iya betul. Kalau mungkin sekarang itu viral. Terus aku kan nolak jadi dukun tuh nolak. Aku nggak mau lah. Aneh-aneh gitu loh, kan mengerikan. Tapi keucap gitu sama Eyang, kalau aku tuh nggak mau jadi dukun atau cuman? Iya. Masalahnya kan ada keris-keris ngumpul, dikasih ini lagi. Pokoknya kalau benda itu datang satu-satu, mesti yang lainnya nyari. Gitu, ngumpul gitu. Terus aku bilang, waduh mengerikan, ngeri aku bilang gitu kan. Aku nggak mau. Akhirnya karena aku bilang berucap aku nggak mau gitu kan, aku dikasih demam berdarah. Sampai ini. Terus katanya dokter ini stadium 3, harus disuntik 1 hari 3 kali. Untung orang ini kuat, kalau nggak kuat yang rate muncul. Kamu itu orang
suaranya. Kamu itu orang disuruh dengarkan aja nggak mau dengarkan. Lah, aku kan punya garmen, punya apa, ngapain aku jadi dukun gitu kan. Jadi aku sebetulnya nggak terima gitu loh. Dah, demam berdarah sudah lewat, api yang membara itu sudah lewat ya. Terus lagi pada suatu hari di rumahku ini ada tamu gitu, ada tamu orang tua minta nasi, udah dikasih nasi masih di rumah aja. Kenapa mbak kok masih di rumah aja, katanya udah minta nasi. Oh mungkin minta duit, tak kasih duit om. Waktu itu tak kasih duit 1.000 gitu ya. Sebesar itu yang ya? Iyalah 1.000. Terus nggak mau pergi. Aduh aku bingung, aku bilang sama suamiku, Mas bingung aku sama mbak-mbak itu, udah dikasih nasi, dikasih apa-apa kok masih di sini terus gitu, bingung aku. Tahu-tahu apa? Aku cuman mampir aja ngelihat kamu, katanya. Ngelihat aku. Kan tadi udah lihat mbak. Terus iya aku nih kamu tak kasih air ya. Air ini bisa untuk nolong orang, katanya. Airnya cuman, aduh, kalau dulu nggak gelas-gelas aqua begini om, botol. Kasih di botol. Terus aku bilang, ini air boleh dicampur dengan air biasa? Ya, katanya. Terus langsung ada apa sedikit, tak lihat, lah orangnya udah nggak ada. Itu betul-betul nggak ada orangnya. Aku kaget tuh, jadi bahan cerita tuh sama penjahit-penjahitku. Wah, untung nggak dibentak-bentak sama ibu. Biasanya ibu itu sarafnya kumat, error katanya gitu. Ya, disitulah aku ketemu. Akhirnya yang ini ya menerima banyak wangsit, menjadi sesepuh seperti ini karena setiap suro itu aku lelono di mana-mana. Banyak sekali kejadian-kejadian tanpa nalar. Gitu om. Nah pada saat itu yang berapa kali yang malah dapat sakit itu ya? Sekali. Maksudnya yang parah banget. Demam berdarah karena sampai berdarah. Oh. Dan obatnya sampai itu? Pusing sekali. Obatnya itu apa tuh ya? Obatnya disuntik 3 kali ya. Terus habis itu aku disuruh minum sirih. Sirih yang ketemu ruas ya. Ya untuk biar tidak menjalar itu darahnya. Nah kalau dari Eyang sendiri nggak ada? Nggak ada ya, dari Eyang Rate. Oh dari Eyang Ratihnya langsung. Tapi Eyang Rate itu masih dengar suaranya aja om. Ya belum bisa nyambung belum gitu. Belum bisa, cuma itulah aku takut. Dia ini peri kah, setan kah, atau bagaimana gitu loh. Wujudnya tuh apa gitu ya? Wujudnya apa, tapi suaranya selalu berbisik sama aku. Gitu. Nah kalau pada saat benar-benar ngerentek hatinya yang nerima tuh pada saat apa tuh yang? Saat suro juga atau gimana? Suro, jadi aku ke Pura Mandira Seta yang ada di Solo, Songgobuwono ya. Ada sekarang masih puranya itu, terus Songgobuwononya juga masih ada ya. Kalau teman-teman ke Solo ceritanya yang ini benar-benar ajaib ya. Terus yang ke situ sama namanya Bu Nur ya. Terus Bu Nur bilang, yang di sini loh ada puranya orang Bali, katanya orang Hindu. Oh iya, yuk ke sana Bu Nur. Kalau orang-orang di Solo itu kalau beli makanan kan ditenong-tenong gitu om. Besi gitu ya, terus dibuka itu jajannya macem-macem gitu kan. Terus aku beli sama Bu Nur. Terus katanya Bu Nur itu yang sepuh-sepuh itu dibelikan aja Eyang, tak belikan dah banyak gitu ya, tak kasih. Terus aku bilang, Eyang ayo Eyang silakan ije gitu lah. Terus katanya katanya Mbak Karno ada yang namanya tukang sapu-sapu itu. Dia bilang, kalau ngasih eyang-eyangnya itu jangan cuma ditawarin. Loh, kan saya ikhlas nawarinya. Dikasihkan ke tangan, berarti itu rezekinya dia, katanya.
Hah? Sampai segitunya. Aku kemarin-kemarin sampai segitunya. Aleman banget sih orang-orang ini gitu kan. Taunya Tapi kau ngomong ke ucap tuh yang enggak oh, dalam di hati. hatiku. Terus udah itu tak kasih ke ini, ya mau dimakan gitu. Karena kata dia kalau ayo silakan dimakan, belum tentu ya. Tapi kalau sudah di tangannya, ya itu rezekinya. Gitu loh. Nah, Ya. pada saat itu yang berarti kan banyak kejadian-kejadian aneh tuh yang ya. Kesimpulan dari Eyang sendiri tuh gimana yang? Aku nggak bisa nyimpulkan karena aku preman om. Naik sepeda motornya laki, dugal gitu loh. Orang bapakku kalau mukul aku tuh pakai sabuk. Ikat pinggang maksudnya. Nah baik, siapa lagi nih Eyang? Eyang mau ikut suami berapa mahar katanya? Mau ikat suami berapa maharnya? Ikut pengasihan apa puter giling? Oh. Ya, jadi kamu pasang apa namanya? Susuk. Di bio. Cek di bio ya nanti Wawa biar enak. Terus ada siapa lagi? Mr. X sore Eyang, sore juga Mr. X. Sore. Mau Eyang supaya gol kerjaan lancar gimana ya Eyang katanya? Diruat. Oh diruat aja mau. Nggak usah susah-susah Eyang ya. Diruat pasti gol. Oh. Diana, Eyang kalau buat pengasihan untuk bos kerja bisa Eyang katanya. Bisa dong. Bisa. Beauty, Eyang dari Bali. Iya betul dari Bali. Capricorn, oh Tangerang. Iya ketahuan Eyang tinggalnya Tangerang ya Eyang ya. Kevin, niat puasanya gimana tuh Eyang katanya? Kalau puasa suro mungkin. Puasa suro. 1 hari ngebleng ya. Ngeblang tuh gimana maksudnya? Nggak makan, nggak minum. Nanti jam 12 baru boleh. Malam. Udah. Terus besoknya sunnah biasa. Normal. Mau cek kodam gimana Eyang katanya? Cek kodam ya kamu harus kesini dicek. Nggak boleh kalau kita ngecek sembarangan. Kamu kodamu kata mau. Kata apa? Kata loncat. Ada Mirna, sore Eyang, sore juga. Mirna. Mau gimana ya Eyang caranya katanya? Ya caranya kesini. Oh datang aja mau. Enak aja lu ya. Udah ngajarin, suruh ke situ lagi. Wow. Datang. Maunya didudul aja kamu. Didudul kata Eyang. Tapi ada yang sampai kayak gitu nggak anak murid Eyang? Begitu ngeliat. Takut yang galak kok. Oh nggak ada yang mau dong? Mau. Ngeliat mau. Kamu harus gini. Diam. Benar. Lihat kaca. Lihat. Awas kamu gerak. Terus aku bilang begini, itu tercekam dalam pikiran. memori dia. Ya kita ciptakan semacam itu agar dia ngikutin apa kata-kata kita kayak orang hipnotis gitu. Seperti itu termasuk pemain energi juga atau enggak yang? Main energi ya. Nah biasanya bentuk apa kalau yang di kaca itu dilihat yang? Itu untuk kakang kawa hari-hari ya, sedulur cici papat kelima pancer. Jadi kita bisa ngelihat saudara kita yang kembar itu yang lahir 1 hari 1 malam bersama-sama dengan kita. Itu. Jadi yang pertama-tama kan warna hitam itu. Kalau orang mau melahirkan zaman dulu nggak pakai sesar itu ngeden itu kekuatan tanpa nalar. Itu yang untuk ilmu kanuragan itu hitam ya. Ngeden. Setelah ngeden air ketuba yang pecah warnanya putih. Setelah air ketuba barulah jabang bayi warnanya merah. Setelah merah warnanya barulah kuning plasenta. Setelah plasenta adalah ari-ari ya. Gitu Eyang ya. Tapi ada nggak bentuknya beda yang pada saat ngaca gitu? Apa yang? Ya bentuknya pertama ya kamu lah.
Setelahnya maksudnya. Untuk kedua ketiga ya sudah beda kalau kamu fokus dan kamu latihan sungguh-sungguh ya. Jadi ketemu hasilnya. Kalau ngeliat kaca udah dah gitu ya wes. udah gitu aja gitu ya Yang ya. Nggak ada kemajuan. Itu berarti. ilmu yang benar. Kalau ilmu-ilmuwan trik gampang, tapi Eyang nggak mau ngajarkan itu. Maaf ya, bukan Eyang sok. Itu merugikan kalian juga merugikan Eyang. Nama Eyang amburadul nanti. Eyang cukup punya nama besar. Kalau Eyang mengajarkan kepada murid salah. Nah, lihat aja anak-anak didik Eyang, Nur Seto Aji, Lembat, semua jadi orang. Amar Tangi, terus Bayu Gendeng, itu Eyang cukup bangga. Lu mau ngakuin atau enggak, tapi yang benar seperti itu. Ya, anak didik aku, gitu loh. Yang udah jadi Yang udah jadi, tanya aja sama mereka langsung. Kalau enggak kan aku dibantai sama mereka. Tuh. Mereka banyak duit sekarang, punya nama. Oh ini ngejelek-jelekin aku. Gitu. Pites ya. Digituin gua gimana? Oh, jadi gitu guys kisahnya dari Eyang Rati. Nah, setelah tadi penatrikan terus dikasih air Eyang ya, untuk pengobatan, untuk yang lainnya itu ada nggak selain keris yang benda pusaka yang lain? Banyak. Perjalananku tuh kalau diceritakan jadi satu buku dan itu pengalaman yang sangat berbeda-beda dan sangat amat menarik. Karena apa? Aku goblok gitu loh. Kalau tahu itu malaikat mungkin tak aku gandolin gitu. Contohnya waktu aku naik ke Gunung Lawu. Zaman dulu yang masih langsing ya. 30 tahun yang lalu masih langsing lah, masih bocah juga. Terus naik ke Gunung Lawu, ini udah keringat itu sudah jagung gitu kan. Aku bilang sama suamiku, biarin deh anak-anak yang berangkat sambil bawa jerigen, minta di sumur 7 ya untuk bawain air. Terus kata suamiku, ya udah kalau nggak kuat jangan dipaksa, di sini nggak ada dokter. Ya gitu. Ya, aku mau tidur di pos ya, di pos 3 itu. Ini harus dibersihin dulu kulit supermi. Terus aku adain tas kresek itu tak bundelin. Terus akhirnya ada ibu-ibu 2 nih, kayak petani, bawa topi kayak petani gitu, bawa senik ya, digendong. Dia, loh Den, kenapa kok tiduran? Aduh, aku udah nggak kuat Bu. Keringetku ini aku udah kunang-kunang Bu. Ayo sama aku, orang sebentar lagi udah nyampe sumur 7 kok, pancuran 7 katanya. Nanti di situ diobatin udah langsung sembuh semua. Iya Bu, sabar Bu. Ini aku mau makan, Ibu mau nih tak kasih supermi satu-satu, ditaruh aja di keranjangnya plung gitu. Tak kasih aqua yang gelas itu plung. Terus kok nggak dimaem Bu? Ya nanti aja katanya gitu. Wes, mari mangan aku gitu. Dia masih nungguin itu, masih sabar. Aku bilang ya kayak orang gitu loh, tapi ngomong gitu. Terus ayo dah Bu, berangkat aku. Kata suamiku, udah kuat kamu, kuat. Aku digandeng sama ibu itu. Pegang gitu. Dipegang itu, suamiku juga ngikut aja. Terus aku kan berapa kali naik Gunung Lawu kan. Jadi kan aku tahu, oh lewat sini. Kan yang dari Cemoro ya, Cemoro Kandang. Jadi tahu apalah aku jalannya. Oh, iya lewat. Tahu udah nyampe aja Cepet ya kan? Nyampe terus katanya anak-anak, Taci, anak-anak, Taci datang loh. Padahal beda 2 jam. Tuh dilihat tuh beda 2 jam. Terus, sama siapa? Aku nari ibunya, udah nggak ada ibu itu. Nggak kerasa juga dilepas pegangannya? Enggak. Ya? Oh. Maunya aku bilang terima kasih gitu loh ya. Itu terus
Gak ada dulu Om, kalau tahu itu malaikat Om, aku minta dong sesuatu gitu ya. Tapi ya udah, terus aku ambil air, terus dia bilang kalau mau mandi ke yang tua dulu, soalnya yang tua kan lahir duluan, baru ke yang muda. Balik lagi 7 kali. Terus kalau di sana itu di Pancuran 7, jangan bilang aduh dingin, dingin betul nanti. Ih seger gitu. Kalau kita bilang seger ya seger gitu. Nanti apa yang diucap itu yang terjadi ya? Iya. Gitu. Terus sudah habis itu kita duduk-duduk ngomong sambil ngeliat-ngeliat anak mapala apa-apa ya. Mereka ini, ayo Bu, naik Bu. Aku tuntun ya Pak, aku sampai di sini aja, aku ke Pringondani paling gitu. Nah, jadi gitu guys kisahnya. Barang yang paling besar yang Eyang tarik pada saat itu tuh Eyang ya, awal mula yang jadi spiritual, keris atau tombak atau parang atau apa bentuknya Eyang? Aduh aku nggak tahu deh Om ya, masalahnya kalau yang pertama-tama ya itu tadi yang keris pejetan tadi. Kalau selanjutnya datang udah bertubi-tubi, nggak tahu. Tahu-tahu ada aja. Puluhan, Yang ini dari mana? Karena ya maaf nih, Eyang nggak hobi keris sebetulnya. Oh. Aku nggak hobi keris, makanya kalau keris itu mandinya di tempat Eyang itu ya setahun sekali suruh. Oh. Itu baru mandi ya nggak? Kalau enggak ya enggak. Oh, enggak dikasih minyak wangi, minyak apa gitu yang? Enggak. Oh, digantung aja gitu. Oh. Enggak. Jadi nunggu ya dikit lagi ya keris-keris ya, suruh. Sabar. Jadi aku buat garam krosok itu ya suruh. Kita puasa itu sambil garap bikin garam. Untuk orang kesurupan, untuk nerang hujan. Sekarang aku pakai garam itu, hujannya terang nggak Om? Terang. Jangan karena kamu anak buahku loh. Enggak, benar terang. Nanti dikira kong kali kong. Hongkong. Tan Java. Kong kali kong Hongkong. Seperti itu. Gitu. Tapi Eyang, kalau di Bali itu sama keris juga benda pusakanya atau keris, ada badik atau apa? Dapat apa ya aku kayak mangkok gitu loh Om. Oh. Kayak mangkok dapat apa aja lah. Aku tuh udah open sebetulnya dengan barang-barang begini. Tapi Eyang dapatnya itu pada di Bali apa di Jawa apa di? Ya di Bali ya, setiap aku lelono dapat di mana-mana lah. Oh. Oke. Dari Eyang, salam sayang sahabat Eyang, dan tidak lupa Eyang ucapkan I love you full. Bye. Kasih Eyang.